Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Nah, masih bersama Ibu di sini. Kita akan belajar tentang berkembang biak. Nah, masih tahukah kamu tentang berkembang biak? Jum, ayo, siapa yang masih tahu? Nah, betul sekali anak hebat. Berkembang biak adalah proses supaya makhluk hidup bertambah banyak, supaya nantinya spesies yang sejenis tidak akan punah. Nah, tahukah kalian tentang perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan, di mana tumbuhan dibagi menjadi dua perkembangbiakan. Ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk hewan juga sama. Satu, ada perkembangan hewan secara generatif. Yang kedua, ada perkembangan biakan hewan secara vegetatif. Nah, tahukah kalian apa yang disebut dengan perkembangbiakan hewan secara generatif? Betul sekali. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin melalui proses pembuahan antara hewan jantan dan hewan betina. Nah, sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, artinya tanpa proses pembuahan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif, proses perkembangbiakan dibagi menjadi 3 macam. Satu atau yang pertama, kita sebut dengan ovipar atau bertelur. Tahukah kalian hewan yang bertelur? Ya, betul sekali. Contohnya ada ayam, ada bebek, ada angsa, dan lain-lain. Nah, secara ovipar itu terjadi proses pembuahan antara hewan betina dan hewan jantan yang nanti akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berubah menjadi embrio dan embrio akan berubah menjadi individu baru. Seperti tadi ya, contohnya ada burung, ada ayam, ada bebek. Nah, untuk hewan ovipar tersebut memiliki ciri-ciri antara lain. Sekarang kita sebutkan ciri-ciri dari hewan ovipar atau bertelur ya. Di antaranya tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui, tidak memiliki daun telinga, dan telur menetas di luar tubuh. Yang kedua ada vivipar atau melahirkan, yaitu hewan yang berkembang biak secara internal di dalam rahim induk betina. Embrionya akan berkembang dan tumbuh di dalam tubuh induknya. Nah, contohnya apa? Contohnya hewan mamalia. Seperti apa hewan mamalia? Ada paus, ada hewan yang paling besar, apa tahu anak-anak? Iya, betul, gajah. Ada sapi, ada kambing. Itu contoh dari hewan vivipar atau melahirkan. Nah, hewan vivipar tersebut mempunyai ciri-ciri diantaranya memiliki kelenjar susu, menyusui, memiliki daun telinga, dan penutup tubuhnya berupa rambut. Untuk yang ketiga, perkembangbiakan secara generatif diantaranya ada ovovivipar atau secara bertelur dan melahirkan. Prosesnya bagaimana? Antara hewan betina dan hewan jantan terjadi pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam rahim induknya, terbentuk telur di dalam rahim, menetas di dalam tubuh induknya. Setelah itu baru keluarlah individu baru. Contohnya apa? Ada ular, ada iguana, ada kadal. Coba apa lagi kira-kira anak-anak? Ya, betul sekali. Ada juga kuda laut, banyak macamnya. Ciri-ciri dari ovovivipar itu sendiri yaitu telur menetas
menetas di dalam tubuh induknya, tidak menyusui, induk tidak memiliki rahim, anak dilahirkan setelah menetas, dan kebanyakan adalah hewan berdarah dingin. Itulah macam-macam dari proses perkembangbiakan secara generatif. Kita ulang lagi. Yang pertama ada apa? Ya, satu ada ovipar atau bertelur. Kedua ada vivipar atau melahirkan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.